laksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami persilakan kepada seluruh petugas acara sudah mulai bergerak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak terganggu dengan jalannya salaran tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama dan utama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan cucuran nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat sehat walafiat.
sehingga kita bersama dapat berkumpul di lapangan perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada uswah kita, teladan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu beristiqomah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan kami dari panitia takmir Masjid Al-Jihad Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang untuk memberikan laporan panitia Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah Masjid Al-Jihad Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang, Senin 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan 31 Maret 2025 Miladi. Informasi pertama, infak sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 17 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.758.000. Informasi berikutnya, untuk sholat Idul Fitri hari ini yaitu 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Ustaz Muhammad Jainuddin SPU dan khatib Bapak Dr. Jamasari MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Informasi berikutnya, laporan keuangan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah Masjid Al-Jihad Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang per tanggal 30 Maret 2025. Laporan keuangan terawih, yaitu uang pemasukan selama Ramadan sekitar 446 Hijriah sebesar Rp34.085.000. Adapun pengeluaran keuangan selama Ramadan 1446 Hijriah sebesar Rp34.559.000. Jadi saldo minus Rp474.000. Informasi berikutnya adalah laporan penerimaan zakat fitrah 1446 Hijriah Masjid Al-Jihad Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang sebagai berikut. Zakat fitrah dari TK Aisyah 12 sebesar Rp2.655.000, SD Muhammadiyah 12 Pamulang Rp8.550.000, SMP Muhammadiyah 22 Pamulang Rp4.500.000, SMA Muhammadiyah 25 Pamulang Rp6.850.000, guru dan karyawan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang sebesar Rp9.800.000, jamaah Masjid Al-Jihad sebesar Rp13.785.000. Total pemasukan uang zakat fitrah sebesar Rp46.140.000.
Adapun yang berupa beras sebanyak 72,5 kilogram. Infak masuk sebesar Rp4.650.000. Penelitian Ramadan 1446 Hijriah, tertanda Ketua Haji Yunus Anis MPD, Sekretaris Bapak Dedi Firdaus SE, Bendahara Bapak Endang Soleh, mengetahui takmir Masjid Al-Jihad sekaligus pimpinan perguruan tertanda Haji Murawi SE. Berikutnya, zakat fitrah sudah kita salurkan sebanyak Rp46.140.000 dengan jumlah mustahik sebanyak 769 orang mustahik untuk lingkungan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang Barat dan sekitarnya. Informasi berikutnya, informasi kegiatan Baksos Ramadan 1446 Hijriah dari siswa-siswi TK Abah 12, SD Muhammadiyah 12, SMP Muhammadiyah 22, dan SMA Muhammadiyah 25 sejumlah 1.000 paket sembako dan telah kami salurkan pada masyarakat di lingkungan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi berikutnya, informasi penerimaan peserta didik baru tahun 2025-2026. TK Abah 12 masih menerima, SD Muhammadiyah 12 menerima 6 kelas dan sudah ditutup pada bulan Januari 2025. SMP Muhammadiyah 22 menerima 4 kelas dan sudah ditutup pada bulan Februari 2025. SMA Muhammadiyah 25 menerima 8 kelas dan masih dibuka pendaftarannya. Kira-kira masih menerima kurang lebih 1 kelas lagi untuk SMA. Untuk itu kepada jamaah, mari titipkan putra-putrinya di perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang. Perlu diketahui, SD Muhammadiyah 12 Pamulang dan SMP Muhammadiyah 22 menerima peserta didik baru Indef untuk tahun 2026-2027. Demikianlah laporan kami. Sebelum dimulai sholat Idul Fitri, kami selalu mengingatkan kepada anak-anak kami bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صفوا صفوفكم إن تسلك الصفوف تمام الصلاة lurus rakaat satu. Saf yang kosong diisi dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو بكل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على القائد والقدوة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada yang lebih pantas kita kumandangkan pada hari ini, 1 Syawal 1446 Hijriah, kecuali melafazkan kalimah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walitukabbirullaha ala ma hadakum, wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Paling tidak ada 3 hal yang membuat kita bertakbir pada hari yang berbahagia ini. Yang pertama, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani ibadah puasa selama 30 hari. Selama 30 hari, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami riyadhah ruhiyah, mengalami sebuah pelatihan spiritual, sebuah kesempatan, sebuah pengalaman yang memang kita doakan, kita minta kepada Allah pada tahun yang lalu. Ya Allah, sampaikanlah usia kami pada Ramadan tahun yang akan datang. Alhamdulillah, kita tetap diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama
merayakannya dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang kedua, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita terus-menerus melatih jiwa untuk bermujahadah selama bulan Ramadan telah mempertajam, telah menguatkan mata hati kita, membuka cakrawala intelektual kita, memberikan ketentraman dan ketenangan emosional, dan secara sosial Allah melatih kita, dan insya Allah kita berhasil, juga sudah meningkatkan kepedulian sosial kita. Puasa sebagaimana yang kita alami selama 30 hari ini, secara perlahan namun pasti, secara bertahap tapi jelas sekali, perjalanan yang sudah kita lewati itu menunjukkan ujungnya, dan hari ini yang kita nikmati itu telah merubah dan mentransformasikan jiwa kita. Insya Allah kita merasakan dan mengalami naik tingkat, mengalami naik derajat menjadi orang-orang yang muttaqin. Inilah jamaah semoga dimuliakan Allah yang membuat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang ketiga, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan, melakukan selebrasi atas keberhasilan olah jiwa kita. Gerak mujahadah kita bertakarrub kepada Allah selama sebulan penuh. Bukan perayaan dengan pamer kekayaan, bukan perayaan untuk memperlihatkan kemewahan duniawi kita, karena justru saum maknanya adalah kemampuan untuk menahan dan mencukupkan diri dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. 30 hari kita melatih jiwa untuk menahan dan terus menahan. Pada hari perayaan ini kita semakin meneguhkan kemampuan untuk bisa menahan diri dan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan duniawi. Bukan pula perayaan dengan menghambur-hamburkan dan mempertontonkan kekayaan, karena justru saum mengajarkan kita untuk bisa lebih hemat, efisien, dan dengan demikian mampu menyimpan harta untuk perencanaan masa depan yang lebih baik. Bukan pula perencanaan untuk menikmati, bukan pula perayaan untuk menikmati sendiri rezeki Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita dibelajarkan oleh Allah, Sang Maha Guru. Ramadan adalah cara Allah mendidik jiwa kita bahwa harta itu bukan untuk diri kita sendiri. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak mereka, orang-orang yang berhak yang lainnya, baik orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Selama Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk berani mengamputasi rezeki yang ada di tangan kita untuk diredistribusikan kepada yang berhak. Inilah perayaan kemampuan untuk menahan diri, perayaan untuk hidup istiqamah dalam kesederhanaan. Hidupnya sederhana, tapi kreativitasnya, inovasinya yang paling bagus. Tokoh-tokohnya sederhana, jamaahnya sederhana, pegawai-pegawainya sederhana, pimpinannya sederhana, tapi karyanya tidak boleh sederhana. Karya-karyanya harus yang terbaik, tapi manusianya tetap dalam kesederhanaan. Sebuah perayaan untuk terus mengembangkan kepedulian kepada sesama sebagai pembuktian sikap
beragama yang benar dan lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Syawal 1445 Hijriah yang lalu, bulan Syawal tahun yang lalu, sampai Sya'ban sebelum Ramadan kita kemarin, berarti ada lebih kurang 11 bulan. Banyak sekali yang sudah kita lakukan selama 11 bulan ini. Luar biasa perjalanan hidup kita. Ziarah kita sudah kemana-mana. Tidak terhitung tempat yang sudah kita kunjungi. Dan sudah banyak pula yang kita raih. Banyak yang sudah kita dapatkan. Banyak yang sudah kita kumpulkan. Seluruh waktu dan energi kita tumpahkan untuk meraih rezeki 11 bulan itu. Sudah berapa umur kita jemaah semoga dimuliakan Allah. Tapi refleksi kita pagi ini cukup 11 bulan ini saja. Mudah-mudahan daya ingat kita masih kuat selama 11 bulan ini. Apa saja yang sudah kita ziarahi, apa saja yang sudah kita lakukan selama 11 bulan terakhir ini. Alhamdulillah pangkat sudah kita dapatkan. Selama 11 bulan kita juga mencari muka barangkali. Dan muka-muka itu, topeng-topeng itu sudah kita dapatkan. 11 bulan ini kita mungkin mencari kursi. Dan kursi itu mungkin sudah kita dapatkan, sudah kita duduki saat ini. 11 bulan itu kita mencari-cari, mengais-ngais kehormatan. Dan bisa jadi kita sudah dapat kehormatan itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dapatkan semua yang kita impikan. Seluruh obsesi kita itu sudah kita dapatkan. 11 bulan itu kita sudah dapatkan semuanya. Seluruh kehormatan yang kita impikan. Seluruh rezeki yang kita impikan. Semua topeng yang ingin kita dapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sebagian yang kita dapatkan, tidak semuanya. Paling tidak juga mungkin sebagian kecil sudah kita dapatkan itu. Sudah dapat kita 11 bulan itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ziarah, dalam perantauan 11 bulan itu, dengan pengalaman yang variatif itu, sungguh luar biasa yang sudah kita dapatkan. Hanya saja, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesibukan kita yang amat sangat itu, untuk mencoba menerobos perkembangan perubahan yang sangat eksponensialitas ini, kita menumpahkan seluruh energi kita untuk meraih apa yang kita mimpikan itu. Sampai ada sebuah judul buku yang memaksa saya harus membeli buku. Tuhan, maaf, kami sedang sibuk. Sesibuk itu, seserius itu, kita ingin meraih mimpi-mimpi kita itu. Tetapi jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang hilang selama 11 bulan. Ada sesuatu yang kita abaikan selama 11 bulan itu. Ada sesuatu yang tercecer. Dan ada sesuatu yang menderita selama 11 bulan. Dalam kesibukan kita yang amat sangat, ada yang kita abaikan. Ada yang menjerit. Ada yang merintih yang kita abaikan selama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan 11 bulan, ziarah dan rantau kita 11 bulan itu membuat ada yang merintih. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Apa itu? Apa yang kita abaikan selama ini? Apa yang
jiwa dan diri kita sendiri. Manusia-manusia modern seperti kita ini terlalu mengerti dengan dunia eksternalnya. Manusia-manusia postmodern seperti kita ini terlalu mudah bisa menjelaskan apapun yang ada di luar diri kita. Kita expert di bidang kita. Penjelajahan kita terhadap detail luar biasa sekali. Semuanya didetilkan, semuanya diukur dalam skala yang sangat kecil sekali. Tetapi yang lupa kita ziarahi selama 11 bulan itu adalah dalam kesibukan kita dengan dunia luar itu adalah diri kita sendiri yang jarang kita lomok, yang jarang kita singgahi, yang jarang kita sapa, yang sering terlupakan dan kita abaikan dan kita biarkan dia merintih selama 11 bulan adalah jiwa kita sendiri. Dalam kesibukan kita tersebut nyaris tidak ada waktu untuk melayani diri kita sendiri. Me time-nya nggak ada. Waktu untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan jiwa kita sendiri nyaris sama sekali tidak ada. Kapan kita menarik nafas yang panjang untuk merenungkan dan berdialog dengan jiwa kita sendiri? Nyaris tidak ada waktu itu. Kita terlalu sibuk dengan dunia luar kita. Kita terlalu sibuk dengan profesi kita. Kita terlalu sibuk dengan kursi-kursi kita. Kita terlalu sibuk dengan topeng-topeng kita. Semuanya menyibukkan kita. Tetapi kita mengabaikan dunia dalam kita sendiri. Kita meraih seluruhnya dari dunia luar itu. Tetapi kita mencampakkan, melepaskan kekayaan dan khasanah dunia dalam diri kita sendiri. Para intelektual modern sering menggunakan istilah alienasi, terasing bukan dari dunia luarnya. Manusia terasing justru dari dirinya sendiri. Mengalami disorientasi. Dia tahu betul pekerjaannya harus dilakukan seperti apa. Dia tahu betul perjalanan mobilnya setiap pagi mau kemana. Tapi dia tidak tahu jiwanya sebetulnya mau kemana. Mengalami dislokasi. Dia tahu setiap jengkal bumi yang dipijak. Tahu betul. Seluruh daerah yang diziarahi tahu betul, dan kita semua bisa bercerita tentang itu. Tapi pijakan spiritual kita orang-orang yang seperti layang-layang, dan layang-layang itu juga putus. Syekh Husain Nasr mengatakan manusia modern gagal menemukan ketentraman batin serta hilang keseimbangan dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah bagian yang betul-betul kita abaikan. Dan terhadap jiwamu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap dirimu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Dhariyat 21, terhadap jiwamu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak mau merenungkannya? Apakah engkau tidak memikirkannya? Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan mungkin itu yang kita alami. 11 bulan itu rantau yang jauh sekali dalam perjalanan kejiwaan kita. 11 bulan banyak yang sudah kita raih, satu yang hilang. Kita tahu segala-galanya, tapi kita tidak tahu sebetulnya kita sedang di mana. Perjalanan jiwa, ibadah puasa adalah jalan, adalah cara Allah mendidik kita untuk menjemput kembali jiwa kita. 30 hari itu
adalah cara Allah melatih kita untuk kembali ke haribaan jiwa kita sendiri. Setiap saat kita berdiam, tidak, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Tidak, tidak, dan tidak. Karena saya sedang puasa. Dan kita melakukan itu, berani melakukan itu. Melalui puasa kita ditunjuki kembali jalan pulangnya. Ramadan itulah yang mudik. Itulah mudik yang sesungguh-sungguhnya. 30 hari itulah yang mudik. Kalau hari ini itu selebrasi. Tetapi yang 30 hari itulah perjalanan mudik kita sesungguhnya. Bukan hari ini jemaah sekalian. Merapat ke pelabuhan jiwa kita sendiri. Setelah petualangan kita kemana-mana, 30 hari Allah mendidik kita untuk kembali ke haribaan jiwa kita sendiri. Petualangan sudah terlalu jauh dan terkadang menyesatkan jiwa kita. Ditarik kembali ke haribaannya, ke pangkuan fitrah kita yang asli, menjadi manusia yang asli. Perlahan-lahan hari per hari, perlahan-lahan kita menemukan jiwa kita yang asli, menjadi manusia sejati, menjadi manusia yang autentik, menjadi manusia tanpa topeng. 11 bulan banyak sekali topeng yang kita pakai, tergantung menghadapi siapa. Selama Ramadan kita menggunakan wajah asli kita. Kita menampakkan diri kita yang autentik. Puasa membelajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Tanpa kejujuran dan keikhlasan kita tidak mampu melaksanakan puasa. Melatih jiwa selama 30 hari, membuat batin kita terbiasa dan terlatih dalam kejujuran, keikhlasan, dan kemampuan menahan diri, serta dorongan untuk berbuat yang terbaik dalam hidup untuk diri sendiri dan sesama, sehingga itu menjadi karakter yang melekat di dalam jiwa kita. Puasa merupakan paket latihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadi manusia yang sejati, manusia yang fitri, manusia yang autentik, manusia sebagaimana aslinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia seolah-olah, bukan manusia yang hipokrit, bukan manusia yang penuh dengan topeng. Melalui puasa, dalam perenungan kita di pagi hari ini, kita melakukan autokritik, kita melakukan evaluasi diri pada pagi hari ini. Insya Allah melalui puasa ini kita melatih diri kita untuk mencoba melepaskan dan membuang topeng demi topeng yang biasa kita pakai. Kita mencoba untuk hadir dengan wajah asli, wajah yang sebenarnya, wajah yang apa adanya, wajah yang bersahaja, wajah manusia yang sejati. Kita lepaskan seluruh keangkuhan, kemunafikan, dan kebakhilan yang menjadi wajah-wajah kita selama ini. Dalam bahasa Al-Quran, insya Allah wajah kita adalah wajah orang yang bertakwa, wajah orang yang bersyukur, dan wajah orang yang selalu dalam jalan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja melalui mimbar yang terhormat ini, khatib ingin menyampaikan bahwa jangan sampai modal spiritual, modal intelektual, modal emosional, dan modal sosial yang sudah kita dapatkan selama 30 hari, yang sudah kita himpun selama ini, jangan sampai terkikis habis, jangan sampai terkoyak-koyak justru pada hari pertama 1 Syawal ini. Hari ini adalah pertaruhannya. Apa yang mau kita pertontonkan? Keberanian dengan wajah asli kita untuk tampil dengan wajah autentik kita. Itu yang harus kita rawat terus. Perjalanan spiritual kita belum selesai, justru di hadapan kita adalah jalan mendaki. Lagi sukar.
sekali meraih derajat takwa, tidak ada jaminan jamaah semoga dimuliakan Allah. Tidak ada garansi. Selama 30 hari kita menapaki anak tangga menuju ketakwaan itu, tidak ada garansi kita di sana terus menerus. Bisa jadi itu hanya sesaat saja. Setelah itu bisa jadi kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jangan sampai itu yang terjadi pada hari pertama ini. Jaga dan tingkatkanlah kualitas ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kamu mati mau menjemputmu, melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai maut menjemputmu, kamu tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kesombongan kita selama ini, cukup kemunafikan kita selama ini, cukup topeng-topeng yang macam-macam itu. Sehormat itu kita kepada pimpinan, setakzim itu kita kepada orang yang posisinya lebih tinggi daripada kita. Bisakah kita juga seperti itu kepada orang yang jauh lebih rendah daripada kita? Pertaruhannya ada di sini. Mudah membungkukkan tubuh kita di hadapan orang yang kita hormati, tapi dada kita terlalu membusung, kepala kita tegak ke atas, dan kadang mata kita nggak mau melihat saudara kita yang papa. Sudahilah kesombongan pada hari ini. Pakai wajah asli kita, sama semuanya, dan kita menghormati seluruhnya. Dan hari berbangkitkan nanti, semoga kita berhasil mendapatkan panggilan Allah. Qul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, insyaallah kita dipanggil oleh Allah seperti itu nanti. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas, lagi Dia meridhai kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam barisan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga dengan cara menghilangkan seluruh kesombongan, hipokritas, topeng-topeng yang aneh-aneh. Berhentilah untuk menggunakannya agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah dengan ketundukan dan keikhlasan. Ya Allah, Engkau Maha mendengar ya Allah. Kabulkanlah munajat dan doa kami di hari kemenangan ini ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, ini bawa, ya. Maaf lahir batin. Iya, bawa. Nanti kita Allah. paling ada foto lagi sekali lagi. Oke, ya, bawa. Allah. La Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui hari ini uang infak calangan kita sebesar Rp6.720.000. Rp6.720.000. Jazakumullah khairan jazal kasir. Kepada jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La